Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Kayaknya kalau jawabnya baik doang kurang. Nanti kalau misalkan ibu bilang apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Oke? Oke. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Oke, udah pada semangat semuanya belajarnya? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pelajaran kita sebelumnya itu tentang zakat. Nah, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu nih kepada kalian tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang zakat? Ada yang mau menjawab? Ayo, apa yang kalian ketahui tentang zakat? Yang bisa menjawab Iman? Boleh? Apa? Zakat dari kata-kata yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Selain Dahlan, ada yang ingin menambahkan pengertian zakat? Apa? Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang berhak. Oke, jadi zakat itu artinya membersihkan sebagian harta yang kita miliki ya. Nah, next. Nah, secara umum zakat itu terbagi menjadi berapa? Satu orang tunjuk tangan apa aja? Boleh? Kakak? Zakat fitrah sama zakat mal. Oke. Jadi ada apa aja yang dibilang sama Arka tadi? Zakat fitrah sama zakat mal. Oke. Dikira dari zakat ini sudah pada paham. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Yang ketiga. Nah, kapan zakat fitrah biasa dikeluarkan? Bulan? Oke. Nah, pada bulan Ramadan biasanya kita wajib melaksanakan puasa. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang puasa itu sendiri? Ada yang kalian ketahui tentang puasa? Ayo tunjuk tangan coba yang berani. Ada yang berani? Kamu, ayo, coba.
ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat Islam. Kita lanjut. Oke, nah di sini ada video. Nah, kalian boleh catat yang menurut kalian penting. Oke, kalian boleh catat yang menurut kalian itu penting. Sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah. Oke. Kita mulai ya. pembelajaran, tapi kita sambil main. Nah, nama metode yang Ibu gunakan yaitu Team Games Turnamen. Jadi nanti kalian Ibu bikin kelompok. Nah, yang pertama, Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Barisan sini kelompok 1, barisan sini kelompok 2, barisan sini kelompok 3, dan paling ujung kelompok 4. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan tema yang berbeda-beda. Nah, ingat ini materi untuk kelompok 1 yaitu pengertian, dalil, dan hukum-hukum puasa. Nah, kelompok 2 rukun,
syarat dan sunnah puasa. Kelompok 3 tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Kelompok 4 tentang macam-macam puasa wajib dan sunnah serta hari yang dimakruhkan dan diharamkan untuk berpuasa. Coba tadi kelompok 1 apa? Aturan, dalil, dan hukum puasa. Ya, kelompok 2 Rukun, syarat wajib, dan sunnah puasa. kelompok 3 hal-hal yang membatalkan puasa dan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. kelompok 4 Macam-macam puasa wajib dan sunnah, hari yang dimakruhkan dan diharamkan puasa. Nah, setelah mengetahui materi kelompok, masing-masing kelompok mempelajari dan mendiskusikan materi tersebut. Dan semua anggota bertanggung jawab menguasai materinya. Jadi, gak cuma satu orang yang belajar tentang materi di setiap kelompok itu, tapi semua anggota bertanggung jawab untuk menguasai materi yang sudah diberikan tadi. Nah, oke, sekarang kelompok 1 boleh diskusi tentang materi yang tadi sudah diberikan di sini di depan. Kelompok 1. Ayo. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di belakang sebelah sana. Kelompok 4 di sebelah tengah. Ya. Bisa lewat sini ya. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian baca-baca dan kalian diskusikan tentang materi yang telah Ibu berikan tadi. Silakan sama Syahum. Terus ya menahan juga. Terus istilah yang puasa Thank you.
Bapak paham setiap orang materinya. Benar nih. Semua aman Kelompok 1 sudah? Oh, masih diskusi kelompok 1 ya? Enggak
Tiga sana. Dua kan kak. Gini aja deh, kelompok satu di sana aja. Biar ini sesuai sama barisannya. Kelompok satu sebelah satu, kelompok satu sama dua, tiga sama empat di sini. Cepat. Dulu di sini kan? Ya, sini, kan sini, kan sini. Satu sini, satu. Satu sini, satu. Ayo sini satu. Satu di sini. Kamu kan sini. Satu. Satu sini. Iya, apa aja. Sini. Dua sini. Ini kelompok berapa? Kelompok empat. Sini kelompok empat. Ada udah pede banget itu. Ada udah maju-maju banget itu. Main buat. Ada udah maju banget. Dah. Dah. Dah siap belum semuanya? Dah. Oke. Sekarang boleh dimulai. Ingat ya, satu orang dulu majunya. Buka soal, kalau nggak bisa jawab mundur ke belakang. Oke, ayo. Boleh dimulai. Boleh ini harus diurutan. Ya terserah yang mana aja. Dan pakai logika. Pakai logika. Dicopot apa di Dijawab di kertasnya itu di atas, yang atas. Di atas. Di sini ya. Di sini. Nah, ya, jawabannya di atasnya. Ayo. Jangan dipotong tadi bilang apa sih Lupin? Lama dah lu ini kapan? Kalau udah gimana kak? Kalau udah mundur ke belakang. Sabar. Jawab sebisanya. Kalau belum semuanya nanti dicek. Ih, jangan maju-maju yang main. Nanti ketahuan apa-apa. Ada yang maju-maju. Bukanya satu soal ya. Jangan dibuka semuanya. Mundur. Ih, satu soal aja yang dibuka, Bang. Apa buat tadi? Itu kan ada beberapa pertanyaan di satu soal. Jawabnya satu soal aja. Jangan semuanya dijawab.
Udah? Udah. Oke. Kelompok dua ya, kelompok dua udah selesai berarti ya. Ayo santai banget ini. Santai banget ini. Asli. Udah. Coba cek dulu. Udah semua belum? Semua? Udah, kalau udah semua boleh dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Semuanya masing-masing. Ya coba cek yang lain. Habis. Berdiri. Lagi. Satu lagi mana pulpennya? Ini. Udah? Udah semuanya ya? Oke. Nah, setelah semua kelompok menyelesaikan menjawab KPD, guru memberikan klarifikasi dan pengetahuan terhadap hasil jawaban. Apakah jawaban ini benar semua atau enggak? Oke. Tadi kan kalian udah melihat videonya, video yang tadi ditampilkan tuh. Nah, sekarang dari kelompok 1 nih. Kelompok 1, pertanyaan yang pertama, tuliskan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Tadi bahasa di sini menahan diri dari sesuatu, betul atau tidak? Betul. Nah, yang secara istilahnya menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu, betul? Betul. Ya, betul. Yang kedua, soalnya tuliskan dalil tentang kewajiban puasa Ramadan dari Al-Quran. Jawabannya Al-Baqarah ayat 183, betul atau salah? Bisa aku betul atau salah? Betul. Soal ketiga, bagaimana hukum seorang yang sedang haid tetapi ia berpuasa? Ada yang bisa jawab? Tadi kelompok 1 apa jawabannya? Tidak sah. Ya, di sini jawabnya tidak sah karena syarat berpuasa adalah suci
dari haid atau hadas besar. Nah, soal yang keempat, bagaimana hukum seorang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak niat di malam hari? Jawabannya tidak sah, karena syarat berpuasa adalah niat, betul? Yang betul itu karena rukun bukan syarat. Jadi niat itu termasuk rukun bukan syarat. Jadi kurang tepat ya. Oke, ini benar tidak sahnya, cuma alasannya saja yang kurang tepat. Yang betul itu karena niat itu termasuk salah satu dari rukun. Nah, sekarang ada sebutkan hukum-hukum puasa di sini. Puasa Ramadan wajib hukumnya, betul ya? Nah, puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, betul? Puasa Idul Fitri hukumnya haram, betul? Betul. Puasa Arafah hukumnya sunnah, betul. Puasa Nazar hukumnya wajib, betul? Oke. Karena satu poin ini 20, yang betul ini tadi ada 8. Nah, yang ini ada salahnya sedikit, jadi kita kasih nilai untuk kelompok 1 90. Oke, tepuk tangan dong. Sekarang kelompok 2 kita cek. Sebutkan rukun puasa. Yang pertama ada niat, betul? Yang kedua ada imsak. Nah, ini Ibu izin menambahkan, yang betul itu sebenarnya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Gitu. Imsak tuh hanya batasan waktu saja, kapan kalian tuh sudah masuk waktu puasa itu kapan gitu. Nah, jadi niatnya yang betul. Nah, kelompok 2 sebutkan 5 syarat wajib puasa. Di sini ada Islam, betul? Betul. Balik, betul? Berakal? Mukim, betul? Suci dari haid dan nifas, betul? Nah, soal nomor 3, sebutkan 4 sunnah puasa. Yang pertama ada menyegerakan puasa. Menyegerakan berbuka, bukan menyegerakan puasa. Kurang tepat nih. Nah, nomor 2, berdoa saat puasa. Benar nggak? Ayo, benar nggak? Ini berdoa saat berbuka sama menyegerakan berbuka puasa. Balik nih makan sahur, benar nggak? Makan sahur betul. Memperbanyak sedekah? Betul. Nanti deh. Soal keempat, kapan waktu niat puasa Ramadan dilakukan dan apa saja yang harus dilakukan ketika sudah niat puasa? Jawabannya, niat dilakukan di malam hari atau sebelum terbitnya fajar. Betul atau salah? Betul. Nah, yang dilakukan itu adalah harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti betul ya? Betul. Oke. Berikutnya, berikan contoh seseorang yang sudah diwajibkan berpuasa. Jawabannya, Sophie sudah balik atau dewasa, jadi dia diwajibkan untuk berpuasa, betul? Betul. Kenapa dia wajib berpuasa? Karena sudah balik. Oke. Ibu kasih nilai 87. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang kelompok 3. Salah. 30 salah. 30 salah. Sebutkan 4 hal yang membatalkan puasa. Pertama, ada makan minum dengan sengaja, betul? Betul. Betul. Berhubungan suami istri, betul? Betul. Muntah dengan sengaja, betul? Betul. Bisa wilayah, betul? Betul. Nah, soal kedua kondisi yang dialami wanita yang membatalkan puasa apa aja? Haid dan nifas. Ini jadi betul ya? Betul.
membayar fidya buat berpuasa. Tapi karena kalau misalkan dia puasa takutnya nanti mencelakai atau dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ibu hamil. Jadi dia yang benar orang berfidya saja. Orang sakitnya sakit bukan sakit parah, sakit biasa, sakit yang masih bisa dia lakukan puasanya. Gitu. Nah, sekarang salah satu orang yang diperbolehkan tidak puasa tadi adalah musafir. Apa pengertian musafir? Di sini jawabnya orang yang sedang dalam perjalanan jauh, betul? Betul. Nah, nih baru di sini apabila seorang sakit parah tetapi tidak bisa melakukan berpuasa, apa yang harus dia lakukan untuk mengganti puasanya? Jelaskan alasannya. Dengan membayar fidya sesuai hari yang dia tidak puasa, betul tidak? Betul, karena tadi kan dia sakit parah kan, dia tidak bisa menghadap puasa, makanya dia membayar fidya. Nanti baru betul. Berapa ya nilainya? 20 ya? Teman-teman deh. Sekarang kelompok 4 nih, kelompok 4 nih. Kira-kira kelompok 4 bisa lebih unggul nggak nih dari 3 kelompok ini? Ayo kita bahas ya. Kelompok 4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 2 macam puasa wajib. Pertama di sini puasa Ramadan, ketika bulan Ramadan itu dilaksanakan, betul? Puasa Ramadan yakin bukan? Betul lah, kan kalau puasa Ramadan itu dilakukannya pada bulan Ramadan. Nah, puasa Nazar adalah puasa yang bersumpah janji, betul ya? Berarti. Nah, sebutkan 3 macam puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, Syawal, sama Arafah. Arafah betul nggak? Tiga-tiganya. Senin Kamis betul, Syawal betul, Arafah betul. Sekarang apa itu puasa nazar? Kelompok 4 jawabnya puasa yang dilakukan karena janji atau puasa yang dilakukan saat berjanji, betul ya? Puasa nazar itu puasa yang dilakukan karena adanya janji. Nomor 4, sebutkan hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Ada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Tasyrik. Nih betul. Tadi ada ya di video penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan puasa Arafah dan puasa Daud? Nih, puasa Arafah dilakukan ketika 9 Zulhijjah. Betul. Puasa Daud dilakukan 2 hari sekali atau 1 hari iya, besok tidak. Betul. Jadi kelompoknya
Apa jawabannya? Apa? B. Betul? Betul. Oke, lanjut. Siapa lagi? Anindya. Anindya mana Anindya? Anindya apa, Kak? Anindya Gisel. Oke. Nomor berapa? Nomor 3. Silakan, yakin? Satu ya. Yang betul membatasi tadi. Muhammad Ferli. 5. 5. Tadi nomor 5 ya? Apa? Tadi ada 3 orang. Sama. Tadi membatasi yang betul. Ibu acak aja. Ayo coba. Apa? A. Betul ya? Oke. Faizia Sanu. Kalau saya jawabnya. C. Oke, betul. Khalifah Alma. Muhammad Abdan. Apa? Ayo, apa? Yang sudah habis. Muhammad Abdan. Hamka. Habis ya waktunya. Yaudah, boleh. Oke, kalian udah paham semuanya tentang pada puasa tadi? Memahami? Sekarang aku mau kasih kalian tugas. Tugasnya itu ada 2. Yang pertama ada tugas digital, yang kedua ada tugas evaluasi. Tugas evaluasi ini kalian isi soal 5 soal ini. Nah, tugas digital kalian membuat poster di Canva tentang hikmah puasa sekreatif mungkin. Nah, kemudian kalian posting di snap Instagram kalian punya Instagram kan semuanya? Ya. Nah, kenapa di Instagram? Karena itu sebagai bentuk kalian kampanye di media sosial tentang apa saja hikmah puasa. Nah, itu sebagai tanda pengumpulan tugas. Oke. Jadi kalau yang di kita
pelajaran kita